Jadi moderator untuk sesi kedua ini adalah Dr. Gigi Lilis Anggarwati Astuti, spesialis perio. Beliau lahir di Makassar pada tanggal 4 Maret 1990. Riwayat pendidikan beliau, sarjana kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin tahun 2007 sampai 2010. Mengambil profesi kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin 2010 sampai 2012. Kemudian melanjutkan program pendidikan dokter gigi spesialis bidang periodonsia di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin tahun 2013 sampai 2015 dan mengambil program doktoral di Sains Medikal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016 sampai 2019. Riwayat pekerjaan beliau sebagai dokter gigi di Klinik Denta Medica Care Center Makassar tahun 2012 sampai 2014, sebagai dosen di Fakultas tahun 2012 sampai 2018, sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman tahun 2019 sampai sekarang, dan sebagai dokter gigi spesialis periodonsia di Klinik Kimia Farma Daya tahun 2016 sampai sekarang, dan dokter gigi spesialis periodonsia di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar tahun 2018 sampai sekarang. Riwayat organisasi beliau sebagai anggota di PDGI Makassar dan juga IPERI, Asosiasi Periodonsia Dental di Makassar, kemudian komite dari Forhati, Forum Alumni HMI Wati, dan sebagai anggota dari ADRI, Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Dan berikut adalah pengalaman penelitian beliau di 5 tahun terakhir. Bisa dilihat di sini beliau sangat aktif terlibat dalam berbagai penelitian. Selain itu, beliau juga telah mempublikasikan buku selama 10 tahun terakhir. Ada 3 buku yang beliau publikasikan selama 10 tahun terakhir. Ada buku Farmakoterapi Dentistry, kemudian ada Dental Anatomy and Embryology, dan Oral Microbiology Practicum Guide. Dan sertifikat yang berhasil beliau dapatkan sebagai lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin dengan predikat cum laude pada tahun 2012, dan sebagai lulusan program doktoral di Universitas Hasanuddin dengan predikat summa cum laude pada tahun 2019. Ya. Kepada Dr. Gigi Lilis Anggarwati, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada MC yang telah membacakan riwayat singkat dari riwayat hidup saya selama ini. Kali ini saya ditunjuk sebagai moderator untuk materi yang kedua di webinar kita hari ini. Baik, saya langsung saja mungkin memperkenalkan pemateri kita, ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Gigi Aulia Yuda Prawira, SP Perio. Beliau merupakan salah satu praktisi di bidang periodonsia yang lahir di Padang Sidimpuan 24 Juni 1982 dan tinggal di sekarang saat ini alamatnya di Cibubur, Bogor. Kemudian beliau ini merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, Medan. Jadi asli Medan ya. Tahun 2000. Kemudian profesinya untuk profesi kedokteran gigi sama di Fakultas Kedokteran Gigi USU 2005. Kemudian melanjutkan spesialistik periodonsia di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Kemudian beliau sudah pernah menjalani ya sebagai dokter gigi tidak tetap atau PTT tahun 2007 sampai 2009. Kemudian saat ini pernah juga sebagai dokter gigi spesialis perio di Rumah Sakit Hermina Depok, dan saat ini sebagai periodontis di 3 tempat ya, ada di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan, kemudian ada
BIC Klinik Pacific Place Jakarta Selatan, dan ada di klinik sendiri di Mr. and Mrs. Dentist Kota Wisata Cibubur. Kemudian beliau ini merupakan salah satu dentisgram ya, yang banyak sekali telah mengisi webinar-webinar di terutama di Instagram ya. Banyak juga share tentang bagaimana penata laksanaan bidang periodonsia, baik secara bedah maupun non bedah. Banyak kasus yang di-share di Instagram beliau, dan beliau juga sudah banyak mengisi webinar-webinar secara online baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja mempersilahkan kepada pemateri kita kali ini, yaitu Dr. Gigi Aulia Yuda Prawida Lubis, SPP Rio, yang akan membawakan atau membahas materi tentang COVID versus aerosol. Kepada beliau dipersilahkan. Suaranya belum kedengaran, Dok. Halo? Halo? Belum. Suaranya belum kedengeran. Belum. Atau cuma di saya kah? Halo? Halo? Belum ada suara. Ya, belum ada. Ya. Belum ada suaranya. Ya. Dokter Aul, mungkin audionya mungkin, Dok? Gangguan mungkin. Atau headset mungkin? Oh. Oke, jadi Dokter Aul mungkin sementara restart dulu device yang dipakai, mungkin ada kesalahan gangguan teknis. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit menceritakan tentang beliau. Beliau ini pada kesempatan kali ini akan membawakan tentang bagaimana sih kita sebagai dokter gigi saat ini, terutama nanti apabila setelah pandemi berakhir, dokter gigi itu sedikit banyak kita melakukan tindakan itu pasti berhubungan dengan aerosol. Mulai kita mau ngebor gigi pasti berhubungan dengan handpiece, dan itu pasti menghasilkan aerosol. Terutama bidang perio sendiri itu berhubungan dengan scaler ya. Scaler itu pasti menghasilkan aerosol seperti itu. Jadi di sini Dokter Auli akan melakukan berbagi sedikit materi atau pengalaman bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Gimana, Dok? Sudah bisa? Halo, Dokter Aul? Kayaknya jaringan nih. Halo? Halo? Assalamualaikum. Kayaknya pengaruh ada gangguan teknis, sepertinya beliau keluar dulu. Jadi materi yang akan dibawakan oleh Dokter Gigi Aul itu sedikit banyak tadi merupakan kelanjutan ya dari materi yang dibawakan oleh Dokter Portino sebelumnya. Tapi lebih spesifik ke bagaimana kita menyikapi terutama di bidang perio saat ini, karena jujur saya sendiri
selama pandemi ini saya belum pernah melakukan tindakan scaling ya untuk pasien, karena saya masih khawatir meskipun menggunakan APD level 3 ataupun dengan perangkat-perangkat yang lain yang bisa membantu kita, seperti misalkan pakai mesin aerosol suction itu yang besar tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Portinho, tetap juga ada satu kekhawatiran ya di di benak kita, aduh gimana ini, jangan sampai itu kan partikel kecil yang apabila kita menggunakan alat scaler itu bisa masuk ke saluran pernafasan, apalagi kita sedikit banyak berhubungan dengan plak atau kalkulus di rongga mulut, dan itu pasti kita ada kekhawatiran jangan sampai meskipun dengan menggunakan APD level 3 tapi tetap juga ada yang bisa masuk, contohnya seperti itu. Kalau saya pribadi pun masih khawatir untuk menggunakan atau melakukan perawatan scaling tanda kutip, karena perio itu sangat-sangat alat utamanya itu adalah scaler ya, dan scaler elektrik itu ultrasonic scaler itu sangat banyak menghasilkan aerosol, sama dengan handpiece. Jadi di sini nanti Dr. Aul akan memberikan materi atau sharing tentang pengalamannya, karena beliau selama pandemi ini beliau sudah banyak mulai melakukan pengerjaan kepada pasien dengan protokol yang sangat ketat sekali, baik untuk pasiennya maupun untuk dirinya sendiri. Jadi di sini kita belajar untuk bagaimana sih kita menyikapi suasana di tengah-tengah pandemi ini untuk melakukan perawatan kepada pasien-pasien yang membutuhkan perawatan scaling seperti itu. Apakah Dr. Aul sudah bergabung? Maaf atas kesalahan teknis, gangguan teknis, karena sepertinya audionya Dr. Aul tidak berfungsi optimal tadi. Ya, oke. Assalamualaikum, Dr. Aul. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya Bang, gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat, deg-degan. Udah lama ya nunggunya. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita simak pemaparan dari pemateri kita yang kedua. Mohon disimak baik-baik jika ada pertanyaan yang seputar. Saya pun sebenarnya masih ada pertanyaan ini ya seputar aerosol ini ya, yang berhubungan dengan bidang perio. Baik, saya persilahkan dengan hormat, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Gigi Aulia Yuda Prawira Lubis, SP Perio, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang rekan-rekan sejawat, terima kasih saya ucapkan kepada Civitas Akademika Universitas Mula Warman di Samarinda atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbagi mengenai tindakan perio di zaman pandemi ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih untuk Unilever untuk mengadakan program Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini yang insya Allah walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi masih tetap bersemangat untuk melanjutkan usaha kita untuk memperbaiki kualitas hidup daripada masyarakat Indonesia ini. Nah, perkenalkan tadi saya sudah mendengar Dr. Liz membaca biodata saya. Buat teman-teman sejawat, ada katanya tak kenal maka tak sayang. Makanya saya hari ini coba sharing. Perkenalkan semua teman sejawat, nama saya Aulia Yuda Prawira Lubis. Saya lahir di Padang Sidempuan, di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 38 tahun yang lalu. Saya menyelesaikan program studi S1 dokter gigi saya itu di Universitas Sumatera Utara. Jadi saya itu orang Mandailing dari Medan ya. Selesai 2006, 3 tahun saya PTT di lokasi yang sangat terpencil untuk mengumpulkan
pundi-pundi sambil belajar biar bisa masuk sekolah spesialis. Nah, 2009 saya mulai spesialistik periodontia di Universitas Indonesia. Dan sekarang sehari-hari saya ada di Mr. and Mrs. Dentist Kota Wisata Cibubur, di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, dan di BIC Klinik Pacific Place di Sudirman. Oke. Jadi sehari-hari sebenarnya kita berhadapan dengan aerosol, ya. Jadi kenapa sih sekarang itu aerosol itu sangat jadi momok gitu? Padahal dari dulu kita itu udah berhadapan dengan aerosol ini. Kalau air yang kita pakai itu, water coolant-nya itu kita buat pewarnaan, nah coba lihat tuh, bahwa sebenarnya aerosol itu udah kemana-mana. Tapi karena selama ini airnya warna putih, jadi nggak kelihatan kemana-mana. Nah, ternyata berdasarkan penelitian, ya, selama menggunakan aerosol, bakteria levelnya itu akan meningkat. Mulai dari 6 kali sampai 20 kali. Apalagi aerosol itu bisa terbang kemana-mana kurang lebih 30 kaki jaraknya. Jadi, teman-teman, penggunaan masker itu perlu. Kenapa dasarnya? Karena sebenarnya aerosolnya tadi itu banyak nyiprat ke muka operator dan sebelum kemana-mana gitu. Nah, makanya teori menggunakan aerosol itu, kenapa kita harus pakai masker? Dasar pemikirannya jelas. Kenapa kita pakai masker? Bukan karena menutupi wajah kita yang ganteng atau cantik kan, tapi berusaha bagaimana tidak terjadi infeksi silang antara pasien dengan dokter sebagai operator. Makanya kita pakai masker. Makanya tadi begitu warnanya dikasih pewarnaan, misalnya itu kemana-mana ternyata. Maka untuk itu, berdasarkan video ini, dia menyebutkan bahwa pengaturan ruang klinik itu sangat menjadi kunci dalam melakukan apa? Melakukan kondisi pemaksimalan dan penentuan tindakan lanjutannya daripada kedokteran gigi ini. Nah, sebenarnya sejak Desember tahun 2019 kita mendengar pertama kali ada namanya coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini. Yang sehari-hari sering sekarang kita mendengar namanya adalah SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 itu adalah COVID-19. COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease 19. Pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina. Oke. Nah, saya sengaja membrowsing bagaimana tentang efek dari coronavirus ini di Indonesia. Saya browsing berdasarkan data Kemenkes yang saya ambil dari Instagram 11 November 2020 jam 8 malam WIB kemarin, semalam ya. Ternyata ada peningkatan jumlah totalnya itu sekitar 448.118. Dan yang sembuh 378.982. Per hari kemarin, hari Rabu, ada yang meninggal 75 orang. Sehingga totalnya sekarang per hari ini sebelum jam 12 itu adalah 14.836. Nah, coba lihat di sisi kanan. Saya mengambil data dari The New York Times, GHU, CSSI. Ya. Dia bilang, data 11 November dari jam 8 malam, ya, Indonesia itu berada di ranking 21 yang terbanyak. Setelah saya teliti satu-satu ya kan, di mana sekarang posisi Cina ini? Ranking berapa mereka tentang COVID ini? Ternyata sampai 50 negara nggak ada nama Cina di situ. Berarti Cina udah di level yang orang itu tuh udah nggak ada COVID. Jadi malah di ranking satunya Amerika, Indonesia 21, 50 Oman gitu ya. Dan total kasus yang ada sudah di dunia ini 51,6 juta. Dan 1,27 juta, 1.270.000 orang yang sudah meninggal.
itu bukan jumlah yang sangat sedikit ya. Bukan jumlah yang sedikit. Satu orang aja meninggal kita udah sedih, apalagi 1.270.000 orang. Nah, coba bayangkan ya. 1.270.000 orang meninggal karena virus ini. Artinya ini bukan virus kaleng-kaleng, kawan-kawan. Ya. Ini bukan virus kaleng-kaleng. Jadi kita harus benar-benar paham, tapi jangan sampai gila dibuatnya gitu. Ya, oke? Nah, jadi apa sih hubungan COVID-19 ini dengan kita sebagai seorang dokter gigi? Oke? Nah, tadi saya sempat lihat ada gambaran lain dari Dr. Cortino ya. Ini juga saya ambil dari jurnal yang dikeluarkan oleh ZIU pada tahun 2020 ini yang berjudul Possible Aerosol Transmission of COVID-19 and Special Precaution in Dentistry. Jadi saya coba bacakan, saya coba jelaskan apa yang dimaksud oleh tabel ini, bagan ini. Jadi kalau kita ketemu sama pasien yang punya riwayat terinfeksi COVID-19, ya, kita melakukan perawatan ke dia, ya, berarti kan kita berhadapan dengan tindakan aerosol. Jadi aerosol itu berdasarkan ZIU ini, dia itu adalah aerosol itu jika partikel yang kurang dari 5 mikrometer ya. Nah, jika kita melakukan perawatan terhadap aerosol ini, kan aerosol tadi bisa terbang kemana-mana ya. Bisa terbang sekitar 30 feet katanya. Nah, berarti kita kemungkinan besar bisa melakukan transmisi disease kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, droplet itu ada dua istilah. Ada istilah aerosol, jika partikelnya kurang dari 5 mikrometer. Ada juga istilah droplet. Kalau droplet itu partikelnya lebih gede-gede, lebih dari 5 mikrometer ya. Nah, kalau dia yang aerosol itu bisa terbang kemana-mana, nah kalau droplet ini bisa nempel kemana-mana. Nah, itu konsepnya yang harus tahu kita. Nah, kalau dia nempel kemana-mana, artinya bisa nempel di dental unit, bisa nempel di apa yang dia pegang, apa yang di alat-alat instrumen kita, dan itu bisa menyebabkan transmisi disease-nya ke orang lain atau bahkan ke kita sebagai operator dan asisten-asisten kita. Jadi ada dua konsep, ada dua istilah dalam satu konsep ini adalah aerosol dan droplet. Kita harus tahu bedanya yang mana yang disebut aerosol, yang mana yang disebut droplet. Nah, tapi saya ambil lagi jurnal yang lain yang ditulis oleh Sesi dan teman-teman, COVID-19 Dentistry Related Aspect a Literature Overview ya. Nah, dia bilang seperti ini. Dia bilang lagi nih, kalau ada orang yang batuk atau bersin ya, atau batuk atau bersin, dia menyebutkan bahwa aerosol itu kurang dari 10 ya, dan droplet itu antara 60 sampai 100 mikrometer ya. Jadi coba bayangkan kalau dia batuk, dia bisa berjarak, batuknya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Dan kalau dia bersin, gitu misalnya, lebih dari 6 meter, coba bayangkan itu. Makanya, waktu awal-awal pandemi, keparnoan kita itu untuk melakukan tindakan praktek, ya, kita bingung. Karena kita sehari-hari berhadapan dengan aerosol, dan kemungkinan setiap orang itu bisa terinfeksi. Nah, apa aja sih instrumen yang bisa mengakibatkan timbulnya aerosol itu? Yang sering kita lihat dan kita pegang dan kita pergunakan adalah yang pertama, kita sering menggunakan instrumen bore high speed ya. Yang kedua ultrasonic scaler. Yang ketiga itu ada apa namanya? Ada three-way ring. Nah, alat ini adalah contoh-contoh yang menghasilkan aerosol. Oke? Nah, jadi pada tahun 2004 ya, Aerosol and Splatter in Dentistry, Stephen ini menulis bahwa ada alat-alat yang menghasilkan kontaminasi
aerosol airborne, yaitu yang pertama dia bilang ultrasonic and sonic scalar, air polishing, air water searing, tooth preparation with air turbine handpiece, dan tooth preparation with air abrasi. Nah, jadi kita bisa tahu nih, kurang lebih alat ini yang menghasilkan namanya aerosol. Jadi, water coolant itu air yang keluar dari instrumen kita itu yang kita sebut dengan water coolant ya. Water coolant dapat menghasilkan aerosol. Water coolant yang menyatu dengan cairan tubuh seperti darah dan saliva dapat membentuk bioaerosol. Ya kan kita kerja scaling misalnya pasti ada perdarahan ya, dan waktu melakukan itu juga bercampur dengan saliva bisa membentuk yang namanya bioaerosol. Nah, bioaerosol ini dapat terkontaminasi oleh bakteri, jamur, serta virus dan berpotensi menyebar di udara untuk waktu yang lama. Tadi kalau teman-teman menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Cortino, akan terlihat dan nanti kita akan bahas di sini, kira-kira berapa lama dia bisa bertahan. Oke? Nah, dental handpiece menghasilkan aerosol yang bercampur dengan udara dari handpiece dan air dari dental unit waterline-nya itu, serta saliva pasien, dan selalu bersamaan dengan adanya splatter. Nah, istilah droplet ini itu sama dengan splatter. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah splatter, ya berarti itu droplet. Oke? Berarti dia partikel-partikelnya kalau droplet gimana tadi? Lebih besar daripada aerosol. Itu konsepnya. Oke? Nah, kita sekarang membahas apa bedanya aerosol sama splatter atau droplet. Oke? Nah, aerosol itu partikel dengan diameter menurut Stephen ya, partikel dengan diameter kurang dari 50 mikrometer yang mampu bertahan pada udara dalam waktu yang lama sebelum terhirup ke saluran pernapasan. Nah, makanya dulu ada waktu-waktu awal apa? Dia bertahan di udara. Nanti kita ngirup, kita bisa terkontaminasi dong, gitu kan? Nah, terus ada lagi nih partikel aerosol yang lebih kecil, 0,5 sampai 10 mikrometer, berpotensi terjadi penetrasi dan bersarang di paru-paru dan sangat berpotensi besar menularkan infeksi. Makin parno lah kepala waktu mendengar informasi-informasi ini, apalagi di awal-awal. Bagaimana caranya nih kita bisa berpraktek? Karena apa? Waktu zaman dulu tuh, zaman awal-awal pandemi, ya, kalau saya kan full klinisi ya, hidup saya ini nggak jauh beda sama ojek online. Saya ini buruh harian lepas. Kalau sebulan mungkin nggak praktek masih aman. Kalau berbulan-bulan nggak praktek, cicilan banyak, gawat juga ya kan. Jadi, saya berpikir, apa akhirnya saya cari nih, apa bedanya ini, gimana caranya. Nah, sampailah nanti kita ke sharing tentang bagaimana saya praktek sehari-hari. Tapi sebelum itu kita simak dulu teorinya ya. Jadi splatter itu partikel yang lebih besar dari 50 mikrometer. Karena terlalu besar, maka tidak mampu bertahan lama dalam sirkulasi udara. Jadi kebayangkan, kalau tadi aerosol karena kecilnya partikel itu, cus, apalagi bersin orang, cus, bisa dia menyerap lebih dari 30 kaki, bahkan sampai 6 meter. Karena kecil partikelnya. Samalah itu dengan teori kecepatan dari pipa. Velocity sama dengan S per T, katanya gitu kan. Ya, jadi makin kecil diameternya, makin kencang kecepatannya. Nah, gitu. Oke, nah sama kalau makin gede diameternya, nggak bisa dia jauh lompat. Paling-paling kena dental unit, meja dental unit, pegangan dental unit, gitu ya. Oke, nah, jadi pada tahun 2017, Zimori dan teman-teman, dia bilang, ada 38 jenis mikroorganisme yang ditemukan di udara ruangan dental klinik. Salah satunya namanya Legionella pneumophila. Nah, ini agen penyebab severe pneumonia. Pada tahun 2017 belum ada yang namanya COVID ya. Jadi pada tahun 2017 bahkan si Zimori ini udah bilang, ada 38 jenis mikroorganisme di ruangan praktekmu. Salah satunya yang paling berbahaya yang menyebabkan severe pneumonia adalah Legionella pneumophila.
Nah itu, jadi zaman dulu pun kita udah punya bakteri yang membuat masalah itu, ya. Oke, nah tapi saya coba browsing nih, karena kan Cina nih yang pertama kali ngadepin. Jadi Xu dan teman-teman ini dia bilang bahwa reseptor AC2 itu lebih banyak di epithelial cell di lidah. Nah, yang menyebabkan transmisi COVID ini. Makanya makin lama aku baca kan, makin pusing awak. Sementara kita bekerja di rongga mulut. Kalau kita bekerja di rongga mulut dengan kemungkinan-kemungkinan seperti ini, apa yang harus kita kerjakan? Tapi kan setidaknya kita berhadapan sama kuman, virus, yang nggak kelihatan batang hidungnya gitu. Kalau kelihatan batang hidungnya, enak kita lawan, bisa kita pukul. Kalau nggak kelihatan, ya kita yang dipukulnya. Jadi kita harus hati-hati. Semakin banyak membaca antara semakin takut dan semakin percaya diri gitu. Oke? Nah, jadi coba lihat nih. Ini beberapa penyakit yang mungkin terjadi akibat daripada droplet dan aerosol. Penyebab penyakitnya itu antara lain ada pneumonia plaque, ada tuberkulosis, ada influenza, ada Legionnaires disease, ada severe acute respiratory syndrome atau SARS ini. Nah, pada tahun 2019-2020, ya ini kan dia tulis nih di jurnal yang saya kutip ini tahun 2004. Pada tahun 2020 ini adalah yang namanya si corona ini. Bayangkan aja, saya baru merasa banjir di Jakarta 1 Januari 2020. Sekarang udah 12 November, udah mau 1 Januari 2021. Perasaan belum kemana-mana gitu. Ya, udah cepet banget rasanya 2020 ini berlalu. Oke? Nah, sekarang kan kita sering berhadapan dengan menggunakan yang namanya scalar ini. Teman-teman harus tahu, aerosol yang terbentuk dari scalar ultrasonik dengan flow 17 mm per menit dari Coulomb water, ya. Itulah. Coba bayangkan tuh. Kan kelihatan tuh. Oh, airnya bagaimana terbangnya. Oke? Nah, jadi WHO pada tahun 2004 sebenarnya kita sudah diwanti-wanti kalau kerja itu. Bukan hanya tahun 2020 ini kita berubah, tapi 2020 ini kita baru menyadari penulisan orang yang ada tahun sebelum-sebelumnya gitu. Bahwa kita sebenarnya dari awal sudah disarankan untuk menggunakan masker, hukumnya wajib. Tapi dulu sebelum corona masih ada tuh yang nggak pakai masker, yang nggak pakai glove, masih santai aja tuh. Ya. Nah, tapi dari dulu sudah disarankan untuk menggunakan masker dan eye protection Google-nya, ya. Tapi kan dulu mikir males lah. Kadang ada lagi yang jangan, kalau zaman saya dulu ya, ada yang prakteknya glowing datang, glowing pulang gitu loh ya. Padahal kalau kita menggunakan bahan-bahan ini sekarang, mereka nggak perlu kayaknya. Ya, terus kan kita dulu disuruh berkumur-kumur, menggunakan apa gitu. Dari awal kita sudah diminta menggunakan high volume evakuator, suction-nya yang bagaimana gitu. Atau dulu bahkan kita kerja nggak ada suction, ya. Oke, nah jadi apa sih yang bisa kita gunakan? Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang dokter gigi ini untuk berperang melawan si COVID-19 ini, ya kan? Jadi kita harus sehat, kita harus siap menghadapi yang namanya musuh besar kita ini si COVID. Ya. Kalau dibilang berdamai dengan COVID, agak nggak cocok rasa ya kan? Berdamai pula kita sama penyakit ya kan? Kalau bisa kita halangi lah, jangan masuk kau sama aku, kita bilang kayak gitu kan. Jangan kau datang ke sini gitu kan. Jangan pula berdamai. Kalau berdamai itu kayak kong kali kong ceritanya. Nggak cocok awak, kayak kolusi ya kan. Jadi, walaupun belum terdapat penelitian yang jelas mengenai alat apa yang efektif sebagai perlindungan terhadap infeksi SARS-CoV-2, semua pasien sebaiknya dianggap berpotensi terinfeksi
Sehingga sangat dianjurkan penggunaan personal protective equipment. Apa aja itu personal protective equipment? Kita menggunakan disposable scrub, ya. Kalau dulu kita masih bisa beli baju baru untuk digunakan hari ini, sekarang justru lebih nyaman. Nggak perlu kita mikirin, aku besok ke praktek baju apa ya, nggak perlu. Sama kayak seragam, sekarang seragam kita sekarang udah sama, ya. Kayak anak SD, nggak perlu dia mikirin datang. Yang penting atas putih, celana merah. Kalau kita ke kampus dulu, ada tuh temen yang bingung. Aku udah pernah pakai ini nih hari Senin. Nggak mungkin lah aku pakai hari Senin lagi. Ada pula yang nandain baju awak nanti. Nggak ganti-ganti katanya gitu kan. Kalau sekarang justru lebih nyaman, teman-teman ya. Glove. Kalau glove yang disposable, ya sekali buang lah. Ya. Walaupun sekarang harga glove lagi tinggi. Ya. Glove, ya Google, ya eyewear protection. Mau Google, mau face shield, oke. Ya. Terus ada yang namanya sukaver atau maskernya. Nah, inilah kira-kira senjata, sekurang-kurangnya senjata kita untuk menghadapi yang namanya si COVID ini. Oke? Selanjutnya, kita coba bahas tuh airway protection. Sebenarnya, masih banyak perdebatan mengenai jenis masker yang terbaik untuk melindungi infeksi COVID-19 ini. Masker bedah didesain untuk mencegah cairan tubuh, pengguna menyebar, ada infeksi silang maksudnya. Apakah cukup hanya dengan masker bedah aja? Ya, yang paling banyak digunakan dalam kedokteran gigi adalah filtering face piece atau FFP yang dapat memblokir partikel virus. Ya, jadi kan N95 ini lagi naik daun dulu. Saking naik daunnya, harga satu bijinya pun bisa, harga satu boxnya bisa berjuta-juta ya kan. Bisa udah buat DP motor atau beli motor ya kan. Nah, jadi kita harus tahu nih, yang kita beli ini kira-kira bener nggak sesuai anjuran PDGI nih kalau di Indonesia ini. Kan kita punya organisasi namanya PDGI ya. Dikeluarkannya lah aturan kemarin, himbauan sebenarnya, oke? Nah, kita harus tahu nih, waktu kita beli masker ada istilah filtering face piece atau FFP. Nah, FFP ini itu standar Eropa. Kalau Amerika dia pakai istilah National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, US standar. Kalau dia FFP, dia pakai kode FFP1, itu berarti 80%. FFP2, 94%. FFP3, 99%. Nah, kalau Amerika, kalau Eropa, dia istilahnya FFP, ya. Kalau di Amerika, istilahnya N95, N99, N100, berarti filternya ya, filternya. Jadi kalau 100% itu udah nggak bisa lewat lagi, gitulah kira-kira bayangannya. Sampai dia ukuran yang terkecil, dia nggak bisa nembus masker kita itu. Kayak gitulah kira-kira yang dimaksud. Jadi, kalau kita sudah paham FFP dan NIOSH ini apa bedanya, ya kita harus tahu bahwa dikarenakan partikel droplet COVID-19 ini berkisar antara 0,06 dan 0,14 mikrometer, maka masker yang dianjurkan adalah FFP2. FFP2 ini setara lah ini dengan N95. Ya. FFP2 setara dengan N95. FFP3 setara dengan N99 dan N100. Jadi pilihannya juga cuma 2 jenis FFP, 3 jenis N. Ya, jadi inilah yang dianjurkan oleh organisasi kita dan beberapa jurnal yang saya kutip. Oke. Nah, yang ketiga ada eye protection. Nah, eye protection ini sebenarnya begini. Eye protection ini saya menggunakan Google. Perlu nggak lagi saya menggunakan face shield? Ya, opsional. Kalau sebenarnya dengan Google aja cukup. Tapi ada juga yang nggak mau terciprat, misalnya gitu. Oke, makanya dia menggunakan face shield. Oke, nah itu eye protection-nya. Jadi sebelum kita menerima pasien,
kan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, ada beberapa kriteria seperti yang Dr. Cortino sampaikan tadi. Yang pertama, kita harus tahu riwayat medis pasien. Nah, riwayat medis pasien ini meliputi suhu tubuhnya, si pasien ini demam apa tidak, pernah mengalami nggak masalah di organ pernafasannya, pernah mengalami batuk atau sesak nggak dia dalam 14 hari terakhir, pernah nggak sih dia kontak dengan pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, kalau sudah, jika jawabannya yes atau ya, dan suhu tubuh pasien itu 37,5 derajat, ya, jika jawabannya ya, dan suhu tubuhnya 37,5 derajat, berarti demam dia, maka isolasi dulu di rumah, ataupun cari bantuan medis lain. Jika jawaban pasien ya, tapi suhu tubuhnya kurang dari 37,5 derajat, maka tunda tindakan dental selama 14 hari. Jika pasien yang telah sembuh daripada COVID-19, si pasien ini sudah pernah kena COVID, sakit giginya atau mau berkunjung dia ke dokter gigi, maka yang dilakukan adalah maka dapat dilakukan tindakan dental setelah 30 hari pasien itu tanpa gejala dan tidak ada gejala. Oke, udah sembuh 30 hari dia. Nah, jika jawaban dari semua pertanyaan kita di awal tadi nggak ada aku itu dan suhu tubuh 37,5 derajat, maka dapat dilakukan tindakan dental, dan namun harus diingat waspada risiko penularan aerosol. Oke? Oke, jadi teman-teman harus ingat, makanya sekarang kenapa perlu teledentistry itu sebelum datang, semua by appointment, karena bisa ditanyakan, bisa mengisi, bisa ditanyakan oleh admin, atau bisa mengisi kolom-kolom yang kita ingin tanyakan kepada pasien sebelum berkunjung ke klinik. Selanjutnya kita perlu desinfeksi lingkungan kerja. Ya, ini dari jurnal yang saya kutip, desinfektan hidroalkoholik yang mengandung konsentrasi alkohol lebih dari 60%. Nah, karena harus diingat bahwa si coronavirus ini dapat menetap pada permukaan plastik, kaca, dan metal selama 9 hari. Oke? Jadi coronavirus ini dapat menetap pada permukaan plastik, kaca, dan metal selama 9 hari. Namun, jangan takut. Namun, dapat dihilangkan secara efektif dalam 1 menit. 1 menit ya. Jika permukaan tersebut didesinfeksi dengan 62-71% etanol atau 0,5% hidrogen peroksida atau 0,1% sodium hipoklorit. Jadi jangan takut teman-teman. Ya, bukan berarti 9 hari ada orang ngapa di situ dia hidup berkembang beranak pinak dia di situ. Enggak ya. Ya. Nah, ini tadi udah disampaikan oleh Dr. Cortino. Ini nih dia nih, duration of SARS-CoV-2 ini, visibility-nya nih kayak gini nih. Dia mampu bertahan hidupnya seperti ini. Oke? Jadi teman-teman harus paham tadi, plastik, kaca, metal, berbeda dia. Oke? Berbeda. Makanya tadi Dr. Cortino bilang juga di jurnal yang dia kutip bahwa sekarang itu tembaga itu justru jadi apa ya? Jadi sesuatu yang cukup menjadi pilihan karena dia waktu paruhnya lebih rendah dan matinya juga lebih cepat gitu. Kuman itu, virus itu. Oke? Nah, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan di klinik adalah antimicrobial agent-nya, yaitu berkumur-kumurnya, anjuran berkumur dengan 0,1% hidrogen peroksida atau 0,2% povidone iodine. Kalau saya pribadi menggunakan 0,2% povidone iodine sebelum melakukan tindakan. Baik itu tindakan artinya pemeriksaan klinis ataupun tindakan yang menggunakan instrumen-instrumen lainnya selama 30-60 detik. Jadi pasang timer, jangan cuma ini aja, jangan cuma perasaan. Kan selama ini berkumur-kumur 30 detik ya, belum nyampe 30 detik udah dibuang. Taruh tuh timer di tiang dental unit sampai bilang
Ini dikumur-kumur sampai alarmnya bunyi ya, gitu. Baru sampai baru dia bisa buang. Karena kalau enggak nanti cuma 10 detik dibuang sama dia. Enggak efektif, ya. Oke. Nah, dulu ya saya lihat tuh teman-teman saya apalagi di puskesmas, kita di rumah sakit untuk menghadapi akreditasi ada tuh 6 langkah untuk melakukan hand hygiene, ya kan? Nah, ini saya ambil dari teman saya, dokter gigi Putra Kadri, spesialis konservasi gigi, salah satu ASN di Pontianak ya. Kita bisa lihat nih, biar semangat, oke? Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan baik, bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah yang baik, oke? Come on. Di punggungnya juga dibersihin, ya kan? Punggung sebelah sini pindah, diputer. Nah, ibu jarinya juga jangan lupa. Kukunya juga dong, jangan lupa ya. Jadi sekarang apalagi di zaman COVID-19 ini, yang namanya cuci tangan 6 langkah itu sudah menjadi tindakan kerjaan sehari-hari. Karena ternyata penting, bukan hanya untuk akreditasi aja teman-teman. Untuk kehidupan sehari-hari sekarang ini menjadi sangat penting. Oke? Nah, jadi selain itu juga kita harus mempertimbangkan tindakan-tindakan yang mungkin dapat mengakibatkan si pasien itu batuk atau mengeluarkan saliva berlebih. Kalau tidak terlalu perlu untuk menggunakan yang namanya ronsen dental atau ronsen periapikal, ya sebaiknya ditunda. Kalau belum terlalu urgent untuk melakukan pencetakan, ya sebaiknya ditunda. Karena apa? Sekarang juga ada kan meninggalkan saliva, nah itu prosedur kepada sendok cetaknya juga harus ada, jangan lupa nggak biasa lagi, jadi kita harus rendam, kita harus ludah-ludah di situ harus kita tiriskan gitu ya, oke? Nah, kalau kita menggunakan periapikal foto, jangan lupa dong plastik untuk di sensornya itu diganti ya kalau kita menggunakan sensor, oke? Kalau kita menggunakan foto film X-ray dental, ya nanti plastiknya itu dibuang di tempat yang aman, jangan ditaruh di mana-mana. Ya, oke teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih, saya coba buat nih. Saya kutip dari Tata Laksana Pencegahan Transmisi COVID di Dental Clinic. Saya highlight yang anjuran nomor 6 daripada PDGI. Dia bilang kayak gini, tindakan disarankan menggunakan rubber dam untuk mengurangi airborne atau droplet saliva yang dihasilkan oleh handpiece high speed. Nah, teman-teman, memang ya dalam menggunakan rubber dam ini, pertama tuh, saya pribadi juga beberapa tahun yang lalu sebelum menggunakan rubber dam, memang berpikir malas banget gitu. Tapi saya menggunakan bayangin ya, saya menggunakan rubber dam ini bukan pada gigi yang normal-normal aja, gigi yang goyang, sampai dulu dibilang orang, gila kau Aul, gigi yang normal aja pakai rubber dam susah, apalagi gigi yang goyang gitu. Ya, karena rubber dam ini sangat membantu sekali, sangat membantu ya. Sangat dianjurkan penggunanya jika prosedur dental menggunakan handpiece atau alat ultrasonik. Tapi memang nggak bisa aku pakai rubber dam ini untuk scaling, nggak mungkin. Karena kondisi karang giginya ada di subgingiva, ya. Nah, tapi pada kasus-kasus splinting, saya menggunakan yang namanya rubber dam ini. Karena apa? Dapat mengurangi saliva dan darah 70% berdasarkan penelitiannya. Jadi kalau teman-teman belum menggunakan rubber dam, coba dimotivasi diri. Ya Allah, pasienku nanti yang ke-20, aku mau pakai rubber dam. Yang penting terniat di kepala. Kalau dia bilang, pasienku yang 100, nggak apa-apa 100, tapi dikerjain setelah pasien 100. Jangan pula 100 minta korting lagi, 150 lah gitu, nggak jadi-jadi itu nanti, ya kan? Nah, selanjutnya, oke,
kita menggunakan high speed saliva ejector, ya. Jadi, teman-teman, kalau saya pribadi, saya menggunakan suction biasa dan high volume evakuator ini. Karena, kenapa? Dengan, apa namanya ya, diameter yang cukup lebar, dia bisa menampung si aerosol itu tadi, menyedotnya lebih maksimal. Itu aja sih yang aku pikirin, karena untungnya HFE ini, high volume evakuator ini ada juga saya pakai sebelum tindakan-tindakan pada sebelum masa COVID-19 ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat menggunakan high volume evakuator. Nah, di zaman COVID-19 ini, kita sebenarnya alat ini sudah ada di zaman waktu saya dulu kuliah di Seoul atau di Jerman. Jadi dia ini udah mulai ada nih extraoral dental vacuum ini. Jadi extraoral dental vacuum ini adalah alat yang kita gunakan sehari-hari saat-saat ini, walaupun kemungkinan besar apakah perlu? Ya ini opsional. Ada orang yang bertambah percaya diri kalau dia punya extraoral dental vacuum ini. Salah nggak? Nggak salah. Jadi nggak salah memang dia. Kalau memang bertambah percaya dirinya, dia merasa bahwa aerosolnya boleh, tapi investasinya cukup besar. Kalau tadi menggunakan high volume evakuator, apakah cukup? Cukup. Sama aja prinsip kerjanya. Oke? Nah, ada juga seperti tadi tuh yang bertanya tentang penggunaan ultraviolet. Nah, ultraviolet ini ya, biasanya dilakukan setelah selesai praktek kalau saya ya. Perlu nggak? Pada masa ini awal-awal saya gunakan ya. Tapi ingat, jangan sampai terpapar, jangan sampai ada orang yang masuk sewaktu ultraviolet ini bekerja. Ya. Dan harus dihindari. Jadi kalau ultraviolet ini harus dia ruangannya dia itu kalau ada misalnya di sini lemari, yang di balik lemari itu dia nggak akan terkena efek ultraviolet. Jadi kalau ada penghalangnya di situ, bariernya di situ, dia di baliknya itu nggak akan kena dia. Nah, tapi juga harus ingat, bahan-bahan seperti komposit atau bahan-bahan yang kita pakai itu dijauhkan, disimpan dulu. Ya kalau nggak nanti keras. Oke? Nah, jadi ozon dan sinar ultraviolet ini dapat mengoksidasi bakteri, virus, komponen organik dan inorganik, serta merusak DNA dan RNA mikroba. Oke? Nah, saya coba tunjukin nih, kalau tadi di Amerika, Dr. Cortino hanya menggunakan level 1 aja, level 2, tapi pertimbangan dari Kementerian Kesehatan dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, kita menggunakan level 3. Bagaimana cara memasang dan melepas level 3? Kita bisa saksikan di video yang saya share berikut ini. Ada baju hazmat, ada Google, ada scrub, ini ada juga glove ya. Dipakaikan Google-nya. Sekarang dipakai hazmatnya atau APD-nya, oke? APD sekarang sudah banyak jenisnya dan bahannya. Kalau buat saya yang penting nyaman saat kerja aja. Oke, dipakai shoe cover, dipakai sepatu. Oke, ini dia. Dipakai glove dan double glove. Oke. Kalau sebagian udah ada yang sampai siku. Untuk melepasnya jangan lupa one by one. Kita buka glove terluar dulu. Setelah itu disemprotkan desinfektan, dibuka sepatu, desinfektan lagi. Jadi dalam prosedur pembukaan kita menggunakan desinfektan di setiap pergantian, setiap pembukaan. Oke. Seperti ini. Nah, ini shoe cover-nya juga dibuka. Ya, head scrub-nya juga, Google, dan terakhir masker. Oke, teman-teman bisa lihat nih kondisinya seperti ini. Oke.
Selesai. Oke. Nah, jangan lupa, saya coba share selama saya mau nunjukin beberapa sebenarnya usaha kita untuk bukan meringkas ya, untuk berhadapan dengan si COVID-19 ini. Kasus-kasus yang saya yang saya kerjakan sehari-hari di klinik sebagai seorang periodontis. Yang pertama, ini adalah yang saya lakukan setiap kali sebelum saya melakukan tindakan scaling. Apa itu? Disclosing agent procedure. Saya yakin dulu waktu kuliah kita diajari ini. Tapi setelah kuliah, saya nggak tahu di klinik atau di rumah sakit atau di puskesmas, teman-teman menggunakan prosedur ini apa enggak. Buat saya, kenapa saya melakukan disclosing agent procedure? Karena saya bisa tahu lebih spesifik di daerah mana yang harus saya kerjakan dan tidak membuang waktu lama. Apalagi di masa COVID-19 ini. Oke, kita bisa lihat tuh di daerah mana yang plak dan karang giginya cukup banyak. Jadi kita sendiri tahu dan efektif dalam bekerja. Efektif dalam bekerja. Jangan kita kalau kita tidak melakukan disclosing agent procedure ini, kita nggak tahu di daerah mana sebenarnya yang tertinggal. Bahkan setelah selesai scaling, kita nggak tahu apakah itu bersih atau enggak. Makanya disclosing agent ini menurut Rabin pada tahun 1943 adalah sebagai larutan yang bisa bila diaplikasikan pada gigi, membuat noda kasar dan materi asing pada gigi itu terlihat. Apa aja itu materi asing? Berarti plak, kalkulus, dan permukaan material lainnya. Nah, kegunaan disclosing agent ini, dia instruksi dan motivasi si pasien juga makin sadar kalau dia bagaimana cara ngebersihin mulutnya itu kurangnya di mana, gitu ya. Nah, karena apa? Saya coba sharing bahwa kita bisa mengidentifikasi plak dari warna plaknya. Kalau dia warnanya pink atau merah, berarti itu masih fresh plak, masih plak-plak yang baru gitu. Kalau sudah terbentuk warna biru dan ungu, berarti udah cukup matang plaknya, lebih dari 48 jam, ya. Udah 48 jam. Jadi kalau kita scaling, kita bisa fokus gitu loh. Kalau hanya pink dan red color ini bisa dengan sikat gigi. Nah, kalau dia light blue color ya, dia sudah matang, sudah memproduksi asam di plaknya, bagaimana mungkin dia bisa lepas? Makanya teknik daripada disclosing ini sangat membuat kita terbantu dalam melakukan tindakan scaling. Dengan tindakan scaling yang efektif, aerosol atau dropletnya itu kan bisa terminimalisir ya. Kalau itulah yang kita takutkan. Oke? Karena apa sih ya? Berdasarkan data Riskesdas ya, tahun 2018, makanya hanya 10,2% orang di Indonesia ini yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dan hanya 2,8% dan hanya 2,8% yang benar cara sikat giginya. Coba teman-teman bayangkan ya, 270 juta, anggaplah waktu tahun 2018 sekitar 260 juta. 260 juta orang yang ada di Indonesia ini. Yang ditanyakan proporsi perilaku menyikat gigi yang benar itu adalah waktunya. Ya. Hanya 2,8% yang tahu. 2,8% itu nggak lebih dari 7 juta. Padahal Unilever dengan Pepsodent setiap tahun menyelenggarakan yang namanya BKGN, Bulan Kesehatan Gigi Nasional, di semua program studi kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi se-Indonesia. Harusnya punya efek kepada peningkatan kemampuan menyikat gigi yang benar. Harusnya ada relasi setiap tahun BKGN dengan kemampuan masyarakat melakukan sikat gigi yang benar. Jadi teman-teman, sebagai penyelenggara BKGN, harus mampu menjadi motor pergerakan kepada masyarakat untuk melakukan
kemampuan menjaga kesehatan rongga mulut yang baik. Oke, ini bukan data kaleng-kaleng yang saya kutip. Data Riskesdas tahun 2018 dan yang sangat mungkin teman-teman menjadi surveyornya. Oke, bayangkan ini gambar yang saya tampilkan, ini karang gigi di gigi, lebih gede karang giginya daripada giginya. Jadi seolah-olah gambar ini udah kayak seperti ayam negeri, gitu ya kan? Udah kayak pantat ayam dari jauh. Wih, pantat ayam, montok kali ayamnya gitu. Enggak, ini gigi kawan-kawan, ya. Nah, sama seperti pasien ini. Ini pasien di Jakarta yang katanya Jakarta ini udah metropolitan, ya. Mudah-mudahan di Samarinda atau di seluruh Indonesia nggak ada pasien kayak gini. Pasien ini datang dengan kondisi seperti ini. Nggak perlu kita tanyakan kapan terakhir ke dokter gigi, Bang. Nggak mungkin. Karena warna karang giginya yang hitam itu menunjukkan lamanya dia tidak berkunjung ke dokter gigi. Oke? Coba dilihat. Gigi 1/4-nya aja udah berbalik posisi. Akarnya bukoversi, tuh lihat crown-nya palatoversi, bahkan ada gigi desiduinya di situ. Ya. Pada gigi 2/4-nya aja pun seperti itu, hitam di margin-marginnya, yang menunjukkan si pasien ini pun udah nggak ada cerita sikat, nggak ku bilang dia nggak sikat gigi, tapi kayak ginilah hasilnya. Ya. Nah, belum lagi di daerah lingualnya. Ya. Dia memanfaatkan karang gigi ini. Dia bilang dia bilang awalnya, kenapa kau nggak datang? Gue bilang kayak gitu. Dia bilang, ngilu kurasa kalau scaling katanya, dibersihkan makin ngilu. Nah, dia nggak tahu bahwa karang gigi ini itu adalah apa? Karang gigi itu adalah benalu yang semakin menekan gusi dan tulang alveolarnya itu akan semakin berkurang ketinggiannya. Nah, makanya ada trik waktu melakukan yang namanya scaling. Ya. Posisikan ujung tip scaler 2 mm di puncak kalkulus. 2 mm. Scaler ini bukan bur yang kau bisa bor ininya dari tebal ke tipis, enggak. Dengan getaran kan dia, vibrate. Jadi letakkan posisinya 2 mm di puncak kalkulus. Nah, dengan 2 mm ke puncak kalkulus, dengan getarannya itu, dia akan sampai ke daerah paling apikal. Sehingga si kalkulus yang nempel ke gigi, dia itu bisa lepas, Dok. Bisa lepas. Oke? Nah, dia bisa lepas. Seperti ini, karang gigi yang ini, nggak usah dari ujung sana, dia pinggir-pinggirnya aja. 2 mm aja diletakkan di puncak kalkulus. Kalau kita menggunakan trik seperti ini, kita nggak perlu menghabiskan suction yang banyak. Kadang kan nempel di situ, ngadat, dibuang. Enggak. Nah, tuh, lihat. Bisa lepas dalam bentuk bongkah. Bongkah, oke? Nah, ini hasilnya setelah dilakukan gigi yang elongasi tadi, kita ekstraksi karena si pasien ini keluhan utamanya adalah bagaimana caranya aku bisa senyum lagi. Itulah permintaannya. Kalau kayak gitu giginya ya nggak bisa dia senyum lagi. Oke. Nah, yang mana yang kita bayangkan tuh udah hilang karang giginya. Kita bisa lihat tuh yang mana yang goyang tadi bisa kita splinting ya. Jadi teman-teman saya mau ngasih trik. Setelah ini periksa scaler teman-teman masing-masing ke klinik. Adik-adik mahasiswa bisa periksa scaler yang ada di RSGM-nya, bagaimana pergerakan tip scalernya. Apakah pergerakan scalernya berputar seperti ini? Ya, berputar. Kalau dia berputar, berarti sisi kiri dan sisi kanan jauh lebih kencang daripada sisi depan dan belakang. Oke? Nah, yang kedua, jika gerakannya maju mundur seperti ini, ya, berarti sisi depan dan sisi belakangnya jauh lebih kencang daripada sisi samping kiri dan samping kanannya. Oke, jadi teman-teman harus bisa memahami perbedaannya karena dengan memahami instrumen sendiri,
berarti kita paham bagaimana caranya menggunakannya dan mengefektifkan alat itu. Oke. Case yang kedua yang sehari-hari di klinik saya kerjakan pada masa COVID ataupun sebelum COVID, yaitu splinting, ya. Splinting ini kita bisa lihat, ini namanya prop, teman-teman. Saya coba kenalin, ini namanya prop. Prop ini tidak bisa digantikan sifatnya, gunanya, alatnya dengan yang namanya sonde lurus. Jadi kalau prop nggak bisa pakai sonde lurus masuk ke subginggi, Pak. Ditonjoknya kau nanti sama pasien itu, karena sakit, ya kan. Masuk, nah, lihat itu, kita probing bagian mesiolabial gigi 42. Nah, kita lihat foto klinisnya. Kita lihat giginya ada crossbite, ya, crossbite anterior. Oke. Crossbite ini kita udah dapat etiologinya. Etiologinya kemungkinan crossbite ini yang menyebabkan gigi dengan probing yang dalam itu goyang dan kehilangan tulang. Karena apa? Terjadi traumatik oklusi di situ. Oke, saya pasangkan, lihat ya, saya pasangkan rubber dam, oke, dengan kondisi gigi seperti ini, oke. Nah, justru rubber dam itu membantu saya sebagai stabilisasi daripada gigi itu, membantu, jadi bukan menyusahkan, membantu saya dalam tindakan. Apalagi saya menggunakan splinting jenis fiber. Kalau jenis fiber berarti itu kita bermain dengan resin, jadi harus efektif. Saya etsa giginya, ya, karena ini menggunakan extracoronal splint. Saya bonding, ya, saya bonding giginya. Setelah dibonding, kita ukur kebutuhan dari fiber splint yang akan kita pakai. Kita tempelkan fiber splintnya. Kita tempelkan fiber splintnya, oke. Terus di-cure dan kita polishing. Ini setelah di-polishing. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke. Cukup tipis, sangat tipis. Oke. Nah, setelah itu, bagaimana cara membuka si rubber dam-nya, Dok Aul? Cara membuka rubber dam-nya digunting. Nggak bisa ditarik ke atas, karena kan udah ada di situ fiber yang menghalangi. Oke. Nah, coba dilihat setelah mengukur kegoyangan daripada gigi, tidak boleh menggunakan pinset, tapi menggunakan dua double instrumen tumpul. Oke, jadi kita bisa ngelihat bahwa, nah, dan pada kasus ini dibilang ke pasiennya, gigi yang crossbite harus dirawat dengan orto. Selama gigi crossbite tidak dirawat dengan orto, kemungkinan splintingnya lepas atau giginya lepas itu ada. Giginya goyang lagi itu ada. Oke. Nah, kasus yang juga saya kerjakan di klinik pada masa pandemi ini, dengan menggunakan aerosol juga, adalah implan. Oke, ini saya mengimplan. Teman-teman bisa lihat immediate implant, artinya begitu gigi dicabut, saya pasangkan implan. Oke, teman-teman bisa lihat saya drilling, ada aerosol di situ timbul, ya, oke. Saya drilling. Ini kasus bukan hanya mengimplan saja, tetapi menggunakan bahan cangkok tulang, disertai sebelumnya dengan pencabutan. Oke, ini saya cabut, ya. Saya cabut, ini gigi yang saya cabut. Saya masukin membran ke dalam, saya taruh bone graft dulu. Oke. Saya taruh bone graft. Saya taruh bone graft, teman-teman bisa lihat, setelah saya drilling, saya insersi implannya. Setelah diinsersi implan, oke. Oke, disutur, dijahit lagi. Estimasi pekerjaan ini sekitar 30 menit. Oke. Kita jahit nih. Healing 2 minggu. Ini healing sebulan. Ya, kelihatan healing abutment-nya. Ini step by step pemasangan crown-nya. Oke, ini hasil akhirnya. Dan ini gambaran sebelum.
Ya, ini gambaran sesudah, oke. Dan ini gambar final crown-nya, oke. Nah, jadi masih dilakukan selama masa pandemi ini, dan untuk teman-teman kalau bertanya bagaimana prosedur menangani pasien dan cleaning di tempat saya di Mr. and Mrs. Dentist Cibubur, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah ruang tunggunya. Jadi sebelum menerima pasien, kita mendesinfeksi. Kebetulan ada bahan yang menggunakan tisu yang bisa membunuh bakteri dan virus, bakteri tuberkulosis dan virus COVID-19 dari Australia kebetulan. Ini pasien, ketika pasien datang ke klinik, sudah di depan pintu sudah ada hand sanitizer oleh front office, dicek suhunya. Sebelumnya beliau teledentistry dulu, kita tahu, kita minta untuk melakukan desinfeksi tangan dan yang dia pegang seperti handphone ataupun yang kita sebut dengan dompet dan sejenisnya ataupun lainnya. Oke. Jadi sehari-hari saya tak bertampil seperti ini karena apa? Karena saya yakin face mask saya itu karena saya kerja scaling, saya nggak mau nyiprat ke muka saya. Nah semua alat bahan desinfeksi seperti tisu yang saya gunakan itu saya gunakan sehari-hari untuk melakukan desinfeksi di klinik. Oke. Begini kehidupan saya sehari-hari di klinik, ya. Dan ini bahan ini juga saya lakukan untuk melakukan desinfeksi alat, untuk sterilisasi alat, karena dia ada sediaan tisu dan cairan, ya. Oke. Dimasukin ke autoclave. Setiap pergantian pasien dibersihin lagi semua dental unit dan ininya dan tempat instrumen lainnya. Satu hal yang saya lakukan adalah mengurangi jam praktek, ya. Jadi saya mengurangi jam praktek selama masa pandemi ini. Oke, pas banget 1 jam. Jika ada pertanyaan, jangan lupa ini nomor saya 0821 109 58860, dan dan jangan lupa follow akun Instagram saya karena insya Allah saya banyak sharing di sana, berkomunikasi dengan teman-teman sejawat di drg_aul. Jadi jangan lupa untuk follow ya, drg_aul. Terima kasih. Mungkin kita bisa lanjutkan ke materi tanya jawab. Dr. Liz, terima kasih Dr. Liz. Ya, terima kasih Bang Aul. Horas Bang, semangat sekali tadi menjelaskan ya, apalagi terkait COVID tadi dan karang gigi ya yang saya lihat tadi. Nah, menarik sekali materi dari Dr. Aul dan tepat waktu. Saya tadi sudah mau mengingatkan setelah selesai video ternyata sudah slide terakhir. Terima kasih banyak. Tadi sudah kita lihat ada banyak sekali pemaparan dari Dr. Gigi Aul terkait COVID, terkait ada sedikit gambaran penata laksanaan di bidang perio, beberapa kasus yang telah dilakukan selama pandemi ini, dan bagaimana penata laksanaannya di tempat praktek untuk disinfeksi pasien dan untuk dirinya sendiri. Baik, di sini saya lihat Dok sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya, di kolom Q&A. Saya bacakan ya Dok ya. Yang pertama, baik. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Siti. Saya ingin bertanya, apakah chamfer box atau aerosol box itu yang terbuat dari pipa dan plastik yang ala-ala yang kita bisa bikin sendiri efektif untuk mencegah dokter gigi terpapar langsung Dok terhadap aerosol pada saat perawatan scaling? Terima kasih. Jadi yang dibuat sendiri ini Dok, manual. Oke, Dok.
Dr. Sri, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya efektif apa tidak, kan berarti kan kita harus melakukan evaluasi secara penelitian. Ya. Tapi pengalaman saya, dan tadi udah saya kutip di jurnal itu juga disebutkan bahwa belum tentu efektif, tapi bagaimana usaha kita membentengi diri kita dari virus ini. Honestly, ya, pada kasus-kasus scaling, kenapa saya menggunakan full mask? Kalau pertanyaannya berat apa enggak, saya justru lebih nyaman menggunakan full mask respirator, baik itu dengan filter 95 atau 100%. Jadi yang di sampingnya ini itu filternya, Dok. N berapa maunya? N95 atau N100 itu di sininya. Kalau full mask-nya itu sebenarnya usaha saya biar jangan terpercik. Kalau ditanya berat apa enggak, ya kalau dibandingkan sama surgical mask ya jauh lebih berat. Tapi kalau ditanya lebih nyaman mana Dok Aul pakai N95 atau FFP2, FFP3 dibandingkan respirator. Saya menjawab, saya lebih nyaman menggunakan respirator full mask. Kenapa? Bisa napas aku, Dok. Bisa nyaman, bisa waras otakku kalau aku kerja. Karena kalau awal-awal menggunakan N95, aduh, biasanya tahan 2 jam operasi, 1 jam nggak kuat aku. Ya. Dan masalahnya kalau udah dibuka mau minum, kan dulu berpikir bahwa ini cuma single use, harganya mahal. Berpikirlah aku kayak mana lah caranya pakai respirator. Dan kebetulan bukannya apa, termasuklah orang yang pertama-tama pakai full mask. Masih murah harganya, tiba-tiba jadi mahal gitu harga full mask itu kan. Nah, itu dulu dasar pemikirannya adalah saya bekerja scaling, pasti aerosol, droplet, bagaimana caranya mencegah ke muka. Nah, jadi zaman dulu itu, awal-awal, aku pun ikut. Jadi dulu itu memang waktu sekolah di Seoul ya, di Chosun, itu memang udah ada yang namanya aerosol box itu, aerosol apa itu, suction itu, vakum suction itu. Cuma di Indonesia ngetrennya baru sekarang. Memang awak punya udah ada juga gitu. Coba, tapi memang lapangan pandang jadi rame banget di muka pasien itu. Intinya kalau pasien meminta kumur-kumur, mundur lagi ditarik-tarik. Akhirnya coba dengan high volume evakuator yang agak gede itu. Efektif ternyata. Kalau ditanya dental aerosol efektif, tapi investasinya cukup besar. Kalau aerosol box, saya sih tidak pernah menggunakan, tapi pernah mencoba. Artinya ada teman saya dokter, saya coba di tempatnya. Terbatas kerja saya, Dok. Terbatas. Jadi menurut saya lebih tidak efektif. Kalau saya tidak bisa bilang efektif atau tidak efektif, tapi buat saya pribadi mengganggu pekerjaan saya dan membuat kerjanya jauh lebih lama. Ini mungkin sharing saya, Dr. Liz. Ya, terima kasih Dok atas penjelasannya. Begitu menarik. Jadi memang sih kalau misalkan kita mau tahu apakah efektif atau tidak harus melalui penelitian ya. Jadi kalau mungkin untuk pipa plastik dan pipa itu terutama plastik mungkin itu harus merupakan salah satu ikhtiar kali Dok ya. Ya. Paling tidak meminimalisir kalaupun ada susah-susahnya kita menjangkau pasien ya, itulah kekurangannya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Dr. Siti. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Dr. Gigi Galuh Angga Dewi, mau bertanya Dok tentang scaler. Adakah spesifikasi khusus jika ingin membeli scaler? Karena kan di pasaran banyak tuh Dok jenis dan bentuknya. Matur nuwun Dok. Monggo Dok dijawab. Oke, Dr. Galuh. Iya, beli scaler itu sebenarnya scaler di pasaran banyak. Tapi scaler yang efektif dan bagus itu sebenarnya itu depend behind the gun, behind orang di belakang yang usernya gitu ya. Saya menggunakan scaler, ada mulai dari scaler yang harganya mungkin cuma sekitar 1,5 juta sampai yang harganya puluhan juta ada. Saya coba bandingin. Yang menjadi masalah pertama kali adalah, yang pertama, teman-teman sejawat
tidak pernah memeriksa bagaimana gerakan tip scalernya. Yang kedua, apakah volume scaler itu teman-teman sejawat atur selama menggunakan? Alhamdulillah ya, dari beberapa survei yang saya lakukan kepada teman sejawat, dari hari Senin sampai hari Minggu, scaler dia itu tetap gantung di situ tip scalernya, dan volume scalernya nggak pernah diubah. Hanya yang penting gimana caranya karang gigi itu bisa lepas dan cepat kerjanya. Pernah nggak sih terbayangkan teman-teman? Ketika scalernya itu volumenya 10 atau maksimal, dilakukan, ditempelkan di gigi incisipus, di incisipus rahang bawah, mandibula incisipus rahang bawah ya, yang giginya resesi, volumenya paling kencang gitu. Ya belum apa-apa pasti ngilu pasiennya. Karena teman-teman sejawat harus paham, level 0 atau level 1 pun, scaler itu bergetar. Bergetar. Jadi kita bisa atur getarannya. Kalau kurang kencang, pelan-pelan proses desensitisasinya dilakukan. 1, berfungsi nggak dia? Naik 2, lebih kencang. Enak dia ininya. Nah, kalau waktu membeli, jangan lupa cuma membeli, baca manual book-nya. Di manual book-nya ini gimana gerakannya? Dia tipenya seperti apa? Ultrasonik apa sonik? Ya, itu perlu. Bagaimana? Jadi jangan lupa apa namanya? Rembesan, kan ada lubang di tip scaler itu kan kita bisa lihat. Ada yang bentuknya lubang atau persegi. Kalau persegi bentuk lubang di tip scaler itu, berarti itu desainnya adalah mengarah ke ujung tip. Mengarah ke ujung tip airnya itu. Kalau dia bulat, dia makanya bisa muncrat kemana-mana. Makanya desain tip scaler akhir-akhir ini, dia lebih membuat segi 4. Karena dia ke ujung dan mengalir. Ke ujung tip dan mengalir. Itu kelebihannya, Dr. Galuh Anggadewi. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sultan Akso. Saya ingin bertanya bagaimana jika surgical mask terkena aerosol, droplet, atau cairan sehingga surgical mask itu sedikit basah. Apakah masker tersebut masih efektif dok dalam menyaring partikel atau malah dapat menularkan virus COVID-19? Terima kasih dok. Yang pertama yang saya bisa jawab, surgical mask itu, yang pasti yang namanya surgical mask disposable. Ya. Artinya, setiap pasien ganti, idealnya. Kalau namanya surgical mask. Kalau dia basah, kan kalau selama ini kita mendapatkan input dari beberapa video-video edukasi bahwa ini ditaruh cairan, dia berapa, kalau yang dia, apa namanya, kalau yang dia 1 play, 2 play, 3 play, itu bagaimana. Dan kalau 3 play kan dia bisa menyaring virus kan, itu intinya kan. Tapi kalau dia basah, nggak efektif, ya mending ganti. Dan sebaiknya memang aturan memakai surgical mask, setahu saya itu different patient, different mask gitu loh. Jadi change it, namanya disposable kan, jadi diganti. Tapi memang kalau karena di sini justru kalau tadi kan di video awal saya kalau misalnya water coolant itu dibuat berwarna, kan arah semburan aerosol itu banyak mengarah ke muka. Berarti kan nempel dia di masker kita. Nah, itu mungkin konsepnya, Dr. Liz. Terima kasih dok. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan Dr. Gigi Adel dari Kota Padang. Sebelumnya saya berterima kasih dengan Dr. Gigi Aulia setiap memberikan seminar atau webinar selalu menarik untuk diikuti dok. Saya mau bertanya, sampai sekarang untuk tindakan yang menggunakan aerosol, saya masih berpikir panjang dok. Walaupun sebelum mengerjakan pasien sudah dilakukan anamnesa yang detail, namun untuk mengerjakan scaler saya belum bisa dengan tenang melakukan ke pasien. Makasih Dr. Aulia, sukses selalu dok. Iya, kan mengerjakan jadi mengerjakan scaling itu bukan hanya menggunakan ultrasonik. Di zaman saya koas dulu, saya malah scaling itu menggunakan manual scaler gitu. Manual scaler itu nggak ada masalah. Triknya adalah tidak melakukan cleaning
satu rongga mulut pada satu kunjungan, kita bisa tunda misalnya satu regio dulu, rahang bawah dulu, atau kalau mau per sektan 1 dan sektan 6 dulu gitu. Sektan 1, sektan 6, sektan 2, sektan 4, sektan 3, sektan 1, sektan 6, sektan 2, sektan 5, sektan 3, sektan 4 gitu loh. Jadi ada triknya, bisa menggunakan manual scaler. Jadi tapi seperti yang Dokter Cortino bilang tadi, memang teman-teman saya yang kebetulan berpraktek di luar negeri itu merasa cukup aneh dengan tampilan kita yang ada di Indonesia gitu. Karena mereka bilang, "Are you sure, Aul?" gitu. Dia bilang, "Gimana kamu kalau operasi kayak gitu, apa nggak panas?" gitu. Apalagi sekarang desain klinik itu, apalagi kalau saya kebetulan kliniknya di ruko, desainnya desainnya itu kan di belakang kita AC, di depan kita ini, di depan kursi unit itu X-house. Jadi kan ya nggak berasa dingin juga jadinya AC-nya gitu. Karena ditarik. Jadi memang ada, kebetulan saya ada 2 dental unit, di masing-masing depannya itu ada X-house-nya gitu. Nah itu adalah usaha saya gitu. Cuman karena ya itu saya bilang tadi, sebenarnya tergantung mazhabnya ya. Jadi teman-teman di sana itu malah biasa aja gitu. Malah biasa aja dia pakai surgical gown biasa aja. Nggak ada tuh pakai hazmat seperti itu, terus pakai respirator, pakai surgical mask aja gitu. Yang pasti kalau pasiennya demam, dia nggak mau. Dan di sana itu kan ada kesadaran dari pasien untuk memeriksakan diri sebelumnya. Kalau kita di sini, terkadang kalau ada, bayangin aja ya, kalau ada yang terdiagnosis COVID aja, padahal dulu tiap hari ke rumahnya jadi dijauh-jauhin. Padahal kan nggak perlu kayak gitu. Karena COVID itu bukan aib gitu loh. Terima kasih Dokter Lis. Ya, betul sekali dok. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya ya. Perkenalkan, nama saya Vincentia Ica, ingin bertanya dok, jika sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, dan pasien diminta untuk berkumur kurang lebih 60 detik, apakah masih efektif terhadap pemeriksaan indeks plak dok? Apalagi dengan menggunakan hidrogen peroxide ataupun povidone iodine mungkin yang tadi yang dokter jelaskan. Kalau Silakan, Dok. saya sih, jadi beda nih. Jadi tujuan kita meminta obat dia berkumur dengan menggunakan disclosing agent itu, goalnya beda. Kalau yang pertama itu kita menggunakan povidone iodine, lebih kepada bakteri virus yang ada di rongga mulutnya. Kalau indeks plaknya itu untuk tindakan kita, untuk lebih efektif atau tidak. Gitu Dokter Lis. Maaf, ini ada pertanyaan dari Dr. Aidelen ya. Dia nanya apakah memang masker KN95 merupakan masker yang dapat menggantikan N95. Jadi Dr. Aidelen, KN95 dan N95 itu sama. Cuma KN itu produksi China, sementara N95 itu produksi Amerika, sama aja. Fungsinya sama ya dok ya? Fungsinya sama. Tetap keakuratannya sama 90%. Oke, perkenalkan nama saya Dea. Saya ingin bertanya bagaimana tips dan trik dokter dalam praktek, tapi juga bisa menghemat kos praktek dok. Misalkan dalam pemakaian APD, mengingat pasien ingin biaya perawatan yang lebih terjangkau namun tetap aman bagi mereka. Terima kasih dokter. Kalau saya menggunakan hazmat yang reusable, jadi bisa dicuci beberapa kali. Jadi memang dan tidak ada kebijakan klinik untuk meminta biaya hazmat ke pasien ya. Jadi memang kita akalin dengan yang reusable. Sampai batas mana reusable-nya? Sejauh ini bos klinik itu bilang sampai kalau nggak ada yang robek. Yaitu intinya karena penggunaan hazmat di klinik itu kalau ada 2 dokter, ada 2 perawat, kita itu membatasi jam kerja. Kita buka sekarang dari jam 9 sampai jam 6 sore. Dulu kan dari jam 9 sampai jam 9 malam, tapi sekarang jam 9, jam 6 sore. Dan dibatasi, pasien pertama jaraknya ke pasien kedua itu berjarak untuk kita desinfeksi dulu, baru beberapa 15 menit kemudian masuk gitu. Itu sih Dokter Lis. Ya,
Atau Itu, beberapa klinik lain justru membebankan ke pasien. Cuma ya. kalau di klinik kebetulan tidak. Oh ya, jadi pakai yang rius ya, sampai bolong Ya, baru ganti yang baru. sebenarnya mudah-mudahan karena gini, kan dia tidak dimasukkan ke mesin cuci dan tidak digosok. Hanya jadi kalau saya pribadi itu di klinik kita itu ada satu ember yang kita taruh di kamar mandi, yang itu adalah kamar mandi ganti. Pasang dan membuka itu di kamar mandi itu. Dan pasien itu bukan kamar mandi pasien. Jadi ada ember di situ, begitu selesai masukin ember. Begitu selesai masukin ember. Setelah selesai praktek, ember itu akan diisi desinfeksi dan direndam. Dan dicuci baru digantung gitu. Nggak ada cerita kalau digosok-gosok kayak gini mungkin sekali dua kali kelar ininya. Ya, Apalagi pakai spons mesin mana cuci bisa ya. gitu. Apalagi pakai mesin cuci gitu. Iya, siap dok. Jadi memang butuh pengorbanan ya, kita ngerjain pasien di tengah-tengah Iya. pandemi seperti Butuh ini ya dok ya. pengorbanan. Iya. Oke, kita lanjut. Perkenalkan, nama saya Sari Dililahari dari Rumah Sakit Krio Panting Bangka Selatan, ingin bertanya, Dokter Aulia kenapa emosi banget sama corona, dok? Dokter, bisakah kita mengusulkan bahwa diadakan scaling secara periodik tersebut dijadikan program berlanjut yang terpantau gitu, dokter? Bekerja sama dengan Pepsoden atau Vaskes di Indonesia. Terima kasih. Minta pendapat ini, dok. Iya, sebenarnya saya bukan emosi ya. Cuma memang mungkin karena pembawaannya udah kayak gini gitu dari lahir ya kan. Jadi memang itu saya Terlalu bilang semangat. tadi. Jadi saya bilang tadi kayak gini, saya ini buruh harian lepas sama kayak Gojek gitu loh. Ya. Kalau teman-teman mungkin yang ASN masih ada dapat bulanan. Nah, kalau awak kalau nggak kerja banyak cicilan ya kan. Itu waktu bulan-bulan pertama pusing juga. Sementara kita meminta untuk tempo, nggak semua bisa oke gitu. Nah itu, jadi kan kita harus tahu bagaimana cara kita menghadapi si virus ini. Nah kalau tadi seperti bulan kesehatan gigi nasional itu kan adalah berkelanjutan sebenarnya. Cuma efeknya ini yang saya minta kepada teman-teman, kepada Afdogi, PDGI gitu. Agar lebih jos gitu loh dok. Karena ternyata hasil data Riskesdas itu bilang hanya 2,8% yang benar cara sikat giginya kok. Dari 270 juta. Ya, jadi setiap tahun BKGN ada, tapi efektivitasnya yang nggak ada. Nah, scaling yang anehnya beberapa insurance mengatakan bahwa